Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada satu maksiat yang sering dilakukan oleh manusia, yang sayangnya banyak dari mereka tidak menyadari bahwa perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya dan membuat semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seseorang mungkin merupakan seorang ahli ibadah, rajin dalam berzikir, rajin berpuasa, dan rutin melaksanakan sholat tahajud. Namun, jika dia terus melakukan perbuatan ini, semua amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dia akan terus berada dalam murka Allah dan murka Rasulullah. Peringatan ini dapat kita temukan dalam kitab Ajuharul Mauhul Qulub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah. Ini adalah peringatan yang sangat penting bagi setiap muslim, karena maksiat ini dapat menghancurkan nilai-nilai spiritual seseorang, meskipun dia seorang yang rajin beribadah. Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, terdapat seorang laki-laki bernama Alqamah. Dia terkenal sebagai seorang yang rajin dalam menjalankan ibadah, termasuk sholat, puasa, dan memberikan sedekah dengan penuh keikhlasan. Namun, suatu waktu, Alqamah jatuh sakit dengan penyakit yang sangat parah, sampai-sampai dia berada dalam kondisi sakaratul maut. Ketika Alqamah berada dalam kondisi yang sangat kritis, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Meskipun dia telah beribadah dengan tekun selama ini, Alqamah mengalami kesulitan yang besar untuk melafalkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Lidahnya seakan-akan terkunci saat dia hendak mengucapkan kalimat tersebut. Melihat kondisi suaminya yang mengkhawatirkan, istri Alqamah memutuskan untuk meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berharap agar Rasulullah bisa memberikan nasihat atau doa yang dapat membantu suaminya melewati masa sakaratul maut dengan tenang dan damai. Setelah menerima pesan dari istri Alqamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus beberapa sahabat terpercaya. Antara lain adalah Bilal, Ali, Salman, dan Ammar untuk mengunjungi rumah Alqamah. Ketika para sahabat tersebut tiba di rumah Alqamah, mereka melihat dengan sendu betapa keadaan Alqamah sangat memprihatinkan. Mereka pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang yang begitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya mengalami kesulitan seperti ini dalam mengucapkan kalimat tauhid pada saat-saat terakhir hidupnya. Ketika mereka mendekati Alqamah, mereka melihat dengan penuh belas kasihan bagaimana lidah Alqamah seakan-akan terkunci saat dia berusaha melafalkan kalimat La ilaha illallah. Kejadian ini menimbulkan kebingungan dan kepedihan dalam hati para sahabat yang hadir di sana. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu tekun dalam beribadah mengalami kesulitan seperti ini di saat-saat terakhir hidupnya? Mereka merasa khawatir, kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua. Tanpa ragu, Bilal mencoba menyampaikan pesan apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titipkan salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana, ucap Rasulullah dengan tegas, menyuruh Bilal bin Rabah. Sebagaimana pesan Rasulullah,
Bilal menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Alqamah tanpa menambah atau mengurangi satu kata pun. Meski agak tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, Ibu Alqamah kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengeluhkan salam dan langsung disambut dengan hangat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya, dia seorang hamba yang rajin lagi taat." Karena merasa murka, Ibu Alqamah menjawab, "Adakah alasan kenapa aku sampai murka terhadap Alqamah? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benar-benar menentangku demi menuruti keinginan istrinya." Rasulullah kemudian mengangguk mengerti, menyadari bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena kemarahan dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, menyuruhnya untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ibu Alqamah bertanya dengan sedih, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti?" Bagaimanapun, seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Tapi keputusan telah diambil, dan Ibu Alqamah harus menghadapinya dengan hati yang berat. Lihat ibunya Alqamah yang masih sangat marah. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukanmu selama ini tidak akan diterima oleh Allah karena terhalang oleh siksamu. Kebaikan yang telah dilakukan menjadi tidak berguna dan tidak dapat membantu untuk menyelamatkan dari api neraka." Rasulullah menjelaskan bahwa jika Ibu Alqamah ingin putranya selamat dari api neraka, maka dia harus merelakan apa yang telah dilakukan Rasulullah. "Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkannya. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk ke neraka karena diriku," ucap Ibu Alqamah dengan sungguh-sungguh. Rasulullah kemudian memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah dia sudah bisa melafalkan dikafani dan disolatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya, serta meminta ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Kisah tentang Alqamah dan ibunya menggambarkan betapa pentingnya hubungan antara seorang anak dan orang tuanya dalam Islam. Dosa durhaka kepada orang tua menjadi sangat berat dan dapat mengakibatkan tertolaknya segala ibadah yang dilakukan. Rasulullah dengan bijaksana menegaskan pentingnya memperoleh ridho kedua orang tua serta menjadikan mereka sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Dengan demikian, kita sebagai umat Islam diingatkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua, memberikan penghormatan, kasih sayang, dan bakti yang mereka pantas terima. Semoga kisah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk selalu berusaha meraih keridhaan Allah dan menjalankan perintahnya dan mendekatkan diri kepadanya melalui penghormatan dan pengabdian kepada orang tua. Dengan begitu, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta meraih kasih sayang dan ridho Allah yang tidak terhingga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.